Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-11, ya, pertemuan ke-11 pada tanggal 2 Juni 2023, ya. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, kita sudah masuk ke pertemuan ke-11 dalam manajemen pemasaran kedua. Saya harapkan teman-teman tetap semangat, ya. Ya, saya akan share screen kepada Anda yang dimana saya berikan materinya. Ya, jangan lupa passwordnya kawan-kawan ya. 123456778 ya. Saya ulang lagi. Passwordnya 123456778. Ya, kita mulai saja teman-teman ya. Saya bagikan materinya kepada teman-teman. Ya, mohon disimpan kawan-kawan ya. Mohon disimpan dengan baik ya sehingga bisa bermanfaat ya. Apalagi saya lihat teman-teman marketing ya. Jadi saya harapkan Anda juga menguasai ilmu dari marketing ini ya. Baik, kita akan bicara tentang strategi produk. Nah, ini sangat penting ya, pengembangan produk dan jasa ya. Ya nanti mohon teman-teman dalam manajemen pemasaran ini dalam pertemuan ke-11 ya, tepat hari Jumat tanggal 2 Juni 2020 sebagai bukti kita kita hadir dalam kelas online ini ya, dan juga ini sebagai alat promosi kampus kita ya. Baik kawan-kawan, kita mulai saja ya. Oke. Nah teman-teman, dalam strategi produk dalam pemasaran, dalam bab ini kita akan membahas strategi produk dalam peranan bauran pemasaran atau marketing mix ya. Anda sudah tahu 4P tersebut ya. Nah tentunya ada salah satu produk ya yang dipasarkan atau dijual hendaknya produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Artinya, teman-teman, produk yang bermutu dan berkualitas itu akan dibutuhkan jadi kebutuhan dan keinginan ya. Nah, teman-teman, pengertian produk dalam kebutuhan dan keinginan konsumen semakin bertumbuh ya. Tentu akan bertumbuh seiring dengan mengikuti peningkatan pendapatan Anda atau income Anda atau gaji dan karir Anda ya, dan juga meningkatnya atau mengikuti peningkatan tingkat hidup ya. Kadang-kala harus tidak saya pungkiri, kadang-kala terjadi peningkatan gaya hidup atau lifestyle ya. Tetapi saya ingin ingatkan jangan sampai lifestyle kita kebablasan sehingga Anda tidak bisa mengontrol keinginan Anda yang terlalu tinggi ya, sedangkan pendapatan Anda stagnan ya. Nah ini pentingnya Anda sebagai orang marketing juga harus bisa mengerti ya, bagaimana sampai ada pepatah lebih besar pasak daripada tiang ya. Nah teman-teman, kita lihat contohnya misalnya tahun 1980 atau orang tua kalian ya, sebagai keluarga baru mungkin rumahnya tipe 21 ya, tahun 1990-nya 10 tahun kemudian meningkat adanya kebutuhan mobil kecil atau ya membutuhkan sepeda motor sebagai transportasi ya. Lalu tahun 2000 meningkat pula ya, ingin mempunyai kebutuhan rumah tempat tinggal di kota Jakarta ya. Lalu tahun 2007 kebutuhan semakin meningkat, ingin mempunyai kendaraan yang lebih besar ya, kendaraan keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu kita tidak bisa pungkiri ya dari teori Maslow, artinya semakin tinggi pendapatan Anda ya, atau keinginan suatu produk ingin terpuaskan ya, itu suatu hal yang wajar ya, artinya akan terjadi peningkatan seiring dengan peningkatan pendapatan atau gaji Anda ya kawan-kawan ya. Nah kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Nah tentunya teman-teman kita lihat aspek strategi produk ya. Dalam aspek strategi produk ada 3 hal ya. Dilihat dari aspek produk tersebut. Pertama, Anda nanti harus mengerti tentang produk inti ya. Nanti akan saya jelaskan ya, atau core product. Lalu kedua, produk yang diperluas ya, atau augmented product ya. Ketiga adalah produk formal ya, atau formal produk ya. Jadi ada 3 hal ya, produk inti ya pertama, lalu produk yang diperluas, lalu ketiga produk formal ya. Nah teman-teman mungkin ingin tahu contohnya seperti apa ya. Nah kita lebih mudah saja kawan-kawan ya. Misalkan kita ambil contoh PT Kompas Gramedia Group ya, dekat kampus kita ya, PT Kompas Gramedia Group ya, di Palmerah Jakarta Barat ya.
produk intinya ya artinya fokus dalam percetakan koran Kompas ya, ada buku ya dan berbagai harian surat kabar, tabloid, majalah dan berbagai hal ya. Lalu Kompas Gramedia Group memperluas lagi produk yang diperluas ya. Artinya tetap fokus dalam bidangnya yaitu bidang percetakan, informasi berita dan berbagai hal yang media cetak ya, ditingkatkan lagi menjadi media cetak elektronik ya. Kita lihat ada Kompas TV ya, Kompas YouTube Official ya, mungkin Anda suka lihat di YouTube ya. Lalu ditingkatkan lagi dengan perluasan usaha toko buku Gramedia, lalu Kompas digital online dan sebagainya ya. Lalu berikutnya ada produk formal ya, bagaimana Kompas Gramedia membuat desain, bentuk, coraknya ya, lalu daya kualitas produk ya, selain produknya juga memberikan jasanya ya, sehingga daya tarik ini membuat konsumen tertarik untuk membeli produk Kompas Gramedia Group ya, atau pelajar-pelajar datang ke Gramedia ya, membeli buku dan berbagai hal ya. Lalu kemasan Kompas Gramedia Group dengan nama merek Kompas atau Gramedia ya. Nah, kita lihat, bisa kita lihat kawan-kawan ya, misalnya toko buku Gramedia ya, ini gambarnya saya ambil dari salah satu toko di mall di Jakarta ya. Bagaimana Gramedia juga membuat outlet yang sangat menarik ya, sangat menarik. Nah, ini bisa kita lihat kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya kawan-kawan, Kompas juga memperluas lagi usahanya ya melalui Kompas TV ya, kita lihat ya. Ini penyiar-penyiarnya ya, ada Pak Aiman ya. Kalau behind the scene Aiman ya, bisa kita lihat. Lalu ada acara breaking news ya, bisa kita lihat kawan-kawan ya. Jadi usahanya dari informasi yang secara media konvensional Kompas dalam bentuk koran ya, sekarang berkembang dalam bentuk media elektronik ya, atau ada juga media digital dalam Kompas elektronik Kompas ya, dan ini Kompas TV ya. Ya, artinya teman-teman kita lihat ya, ini tadi saya ceritakan tentang produk inti, produk yang diperluas, produk formal ya. Artinya selain menjual produk juga menjual jasa juga ya. Jasa artinya pelayanan servis juga diutamakan kawan-kawan ya. Nah ya, ini gambarnya sangat bagus sekali ya, suasananya enak, nyaman ya, dan bagus sekali ya. Lalu kita lanjutkan lagi, ya, ini Kompas TV ya dengan penyiar-penyiarnya. Nah, sekarang bagaimana dengan perusahaan servis jasa ya, unggulan di Indonesia juga semakin berkembang ya. Artinya dengan memberikan layanan servis ya, atau servis yang memuaskan kepada konsumen, kepada nasabah ya, kita bisa lihat ya, Bank Mandiri, Bank BNI ya, Pertamina juga memberikan layanan kepada konsumen untuk dilayani dengan baik untuk membeli bahan bakar minyak baik bensin, solar ya, dan berbagai hal. Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan ya, Kementerian Keuangan ya, dalam pajak ya, layanan pajak kepada masyarakat, lalu PLN ya, perusahaan gas negara, Telkom ya, Telkom Indonesia, Angkasa Pura, Jiwasraya, Trans Studio ya, punyanya Pak Karyo Tanjung, ada pelayanan pegadaian, lalu pelayanan pelabuhan Indonesia dan berbagai hal, dan juga swasta juga ya, Astra Honda Motor ya, selain menjual produk kendaraan sepeda motor juga memberikan layanan dalam bentuk servis, dalam bentuk purna jual ya. Misalkan Anda membeli suatu sepeda motor, maka ada pelayanan dalam bentuk servis di bengkel-bengkel yang sudah ditentukan. Nah, artinya perusahaan jasa juga berkembang, tadi produk dengan jasanya ya, sampai di Kompas Gramedia. Nah, kita lihat lagi. Nah, perusahaan servis, ya, jasa asuransi bisnis juga semakin berkembang dibutuhkan di Indonesia, apalagi di kota-kota besar. Artinya asuransi sangat dibutuhkan, ya, baik asuransi kesehatan, asuransi jiwa, kadang-kala ada juga asuransi kerugian, kehilangan barang, kendaraan motor ya, sepeda motor atau mobil ya, dan asuransi dalam berbagai hal ya, asuransi kebakaran dan berbagai hal ya. Ini contoh-contohnya ya, bisa kita lihat asuransi Allianz, Prudential, Jiwasraya, AIA, asuransi AIA Indonesia, AIG, Puri Asi ya, Askrindo, Sinarmas, dan beberapa perusahaan servis jasa asuransi bisnis yang akan semakin berkembang dan sekarang dibutuhkan ya di kota-kota besar baik di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar ya, apalagi teman-teman kita yang sudah melek dalam ilmu, melek dalam kebutuhan asuransi ya, baik untuk melindungi diri sendiri, melindungi keluarga, melindungi anak-anak
Anda ya, dan berbagai hal ya. Ya, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Nah, artinya teman-teman, ada gambar 3 produk tersebut ya. Tadi saya ceritakan ada produk inti ya. Produk inti artinya ada manfaatnya intinya, manfaat inti dari produknya ya. Kawan-kawan oke ya, nanti Anda perluas lagi. Oke. Lalu produk formal ya artinya ada merek, ya, mereknya yang tadi saya contohkan misalnya Kompas, Gramedia ya, asuransi Allianz ya. Lalu bagaimana bungkusannya atau packagingnya ya? Tentunya kalau perusahaan jasa packagingnya adalah memberikan pelayanan ya, memberikan informasi sebaik-baik mungkin ya kepada konsumen, kepada nasabah ya. Lalu desainnya bagaimana? Lalu menjaga mutu ya, menjaga mutu dan kualitas ya teman-teman. Lalu berikutnya produk yang diperluas, perhatikan lagi, berikan garansi, jaminan ya, oke. Lalu pengiriman barang ya, khusus untuk produk dalam barang harus tepat waktu ya. Lalu berikutnya instalasinya ya. Lalu bagaimana pemeliharaannya kawan-kawan ya. Ya, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Nah, artinya produk inti, produk formal dan produk yang diperluas ini merupakan satu kesatuan. Nanti dalam dunia marketing Anda harus menguasai ya. Nah, kita lihat lagi jenis klasifikasi pasar, ada beberapa hal ya, produk yang diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan daya tahan produk ya. Ada barang tahan lama ya, yaitu rumah, mobil, sepeda motor, sepatu dan sebagainya. Lalu berikutnya barang tidak tahan lama yang cepat rusak, ya, makanan, kertas atau minuman ya. Lalu ada juga yang pendidikan ya hari ini juga ya dalam bentuk jasa dan bisa terlihat walaupun menggunakan kita siaran langsung ya melalui channel YouTube. Lalu berikutnya berdasarkan tujuan pembeliannya ada barang konsumsi ya. Tentunya Anda tahu ya barang konsumsi apa saja kebutuhan pokok ya yang sehari-hari ya. Lalu ada juga barang pelengkap, shopping goods. Lalu ada juga barang mewah, specialty goods ya. Barang-barang mewah mungkin kendaraan mewah, perhiasan atau rumah mewah pun oke juga atau jalan-jalan ke luar negeri ya. Lalu berikutnya kelima adalah barang industrial ya. Artinya ada bahan dasar dan suku cadang yang pertama. Lalu berikutnya ada perlengkapan pabrik dan perusahaan kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan, kita akan lihat bagaimana tentang proses pemilihan nama merek atau brand name ya, di mana kita harus memperhatikan ya proses pemilihan nama merek atau brand name produk kita harus menunjukkan suatu manfaat dari kualitas produk yang bersangkutan ya, seperti Kompas ya, dari namanya mengisyaratkan adalah jalan petunjuk terang ya. Kompas kan memberikan petunjuk atau arahan yang bagus, yang benar. Nah ya. Nah, ya, ibaratnya ya, kalau kompas itu kan kita bisa mengetahui posisi utara kemana ya. Lalu berikutnya nama merek harus mudah diucapkan, dikenal dan diingat ya. Kita ingat misalnya produk Indofood apa ya, tentu kita ingat Indomie ya, atau Sarimi ya, atau produk air putih mineral Aqua ya. Lalu nama merek harus mudah dibedakan ya, artinya ada produk Unilever, ada produk Wings Group ya, sama-sama produk yang hampir sama ya untuk kesehatan atau kebersihan rumah tangga. Jadi harus bisa dibedakan antara produk Unilever dan produk Wings Group ya. Lalu berikutnya nama merek harus produk welcome ya, artinya diterima di masyarakat ya dengan berada di negara asing. Kita ambil contoh saja lah ya, produk Indofood ya, khususnya produk Indomie bisa diterima di negara-negara Eropa, Afrika, ya, Jepang, Taiwan ya, dan beberapa negara-negara di belahan dunia lainnya ya. Lalu berikutnya nama merek harus didaftarkan. Nah, ini penting sekali ya agar memperoleh perlindungan hukum. Lalu nama merek harus unik ya dan tidak boleh sama dengan merek perusahaan lainnya. Jadi mudah ingat ya. Mudah ingat dan gampang ingat ya ke arah yang mana produk tersebut ya. Kita lihat ada namanya Toyota, Suzuki, Ford, Hyundai ya. Nah, orang pasti ingat ini produk kendaraan. Lalu hotel, orang akan ingat Hotel Accor, Hilton, Mandarin ya, atau Hotel Indonesia ya. Orang akan ingat hotel ya. Lalu seluler atau telepon pintar, ada Samsung, Nokia, Apple ya, Xiaomi dan berbagai merek-merek yang lainnya ya. Nah, kita bisa lihat gambar proses pemilihan nama merek ya. Kita lihat identifikasi kriteria nama merek.
menyusun calon-calon nama merek, menyaring nama-nama unggulan, ya, lalu terus diteruskan bagaimana memperoleh reaksi konsumen terhadap nama merek yang tersisa, lalu juga meneliti merek dagang dan memilih satu di antara nama merek yang tersedia. Ya, nah kita lihat contoh penjelasan identifikasi kriteria nama merek. Ya, misalnya Anda kendaraan Toyota Kijang Innova, ya, orang akan ingat adalah produk mobil keluarga, ya, mobil keluarga, ya, tentunya dari nama-namanya dari Toyota Kijang Doyok, Kijang Kapsul, ya, sekarang ada Toyota Kijang Innova, ya, dan produk-produk yang terbaru lagi, ya, saya tidak hafal lagi, ya, tidak hafal lagi, ya. Lalu berikutnya ada apartemen Agung Sedayu Group, ya, menggambarkan produk mewah berkelas seperti apartemen Senopati Jakarta, apartemen Senayan Residen, apartemen Menteng, dan sebagainya, dan sebagainya, ya. Lalu contoh yang ketiga lah, yang sederhana aja, ya, misalnya rumah makan sederhana, restoran Padang, ya, menggambarkan rumah makan Padang sederhana yang mempunyai nilai citra baik, restoran bersih dan harga cukup diterima masyarakat, ya. Lalu Hotel Indonesia, ya, yang ada di sekitaran Jalan Sudirman Tamrin, ya, menggambarkan nuansa romantis, ya, romantis tahun 1960, 1970 dengan gaya sentuhan gaya modern suasana Indonesia, ya. Lalu ada kelima Garuda Indonesia, maskapai penerbangan Indonesia pertama dengan suasana ruang budaya dan cita rasa makanan atau minuman, ya, food and beverage, ya, yang modern, ya, yang dengan rasa suasana budaya Indonesia, ya. Ya, kita akan lihat penentuan posisi produk, ya, bisa kita lihat Anda perlu mengetahui atribut yang dominan yang menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih produknya. Kedua, mengetahui posisi atribut produk yang kita dibandingkan dengan atribut yang sama dengan produk pesaing. Ketiga, perlu mengetahui jumlah penjualan dan pangsa pasar produk bagi produknya. Keempat, Anda harus perlu mengetahui kedudukan produk dan produk pesaing. Nah, bisa kita lihat gambarnya, ya, bisa ini status sosial tinggi, ya. Misalnya Coca-Cola, Pepsi, 7-Up, Sprite, ya. Ini menggambarkan citra bahwa produk ini ada rasa sosial, status sosial yang tinggi, ya. Lalu berikutnya orange juice, ya, kadang-kala menganggap agak rendah atau agak kurang, ya, atau misalnya air putih. Nah, ini, ya, kadang-kala ini persepsi ya masyarakat secara umum, ya, tetapi pada dasarnya sekarang kita lihat, ya, air mineral putih merek Aqua sekarang lebih dicari, ya, karena kenapa? Untuk kesehatan bagi masyarakat atau bagi konsumen, ya. Nah, ini citranya air putih untuk kesehatan, ya. Selanjutnya kawan-kawan kita lihat. Nah, ini tugas kedua nih, ya. Setelah mempelajari pengenalan identifikasi merek, sehingga merek atau brand produk tersebut sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia secara luas, ya. Nah, silakan mahasiswa pilih salah satu, ya, memberikan penilaian Anda, ya, kepada produk lama, ya, produk yang selalu teringat, ya, dengan brand name yang sangat populer, ya, sehingga selalu dicari terus-menerus, ya, lebih dari 50 tahun, ya. Jelaskan dengan lengkap dan berikan alasan lebih luas tersebut tentang produk tersebut, ya. Silakan Anda pilih. Misalkan mahasiswa genap untuk yang wanita, misalkan Dewi, ya, Dewi Meliana, saya mau pilih Revlon, ya. Coba kamu Dewi jelaskan kenapa Revlon ini disukai, ya, khususnya ya teman-teman wanita, ya. Kenapa disukai produk Revlon, ya? Suka menjadi kebutuhan wanita-wanita atau teman-teman kita yang bekerja di kantoran, ya. Kenapa? Atau Maybelline atau Mirabella, ya, atau produk Wardah, ya. Mungkin bisa dijelaskan Wulan Ariyanti, ya. Mungkin Wulan Ariyanti familiar dengan produk Wardah, ya. Lalu untuk pria, misalkan sepatu bata, ya. Kenapa sepatu bata ini berhasil, sukses, ya? Mungkin Sumardin Halawa suka sepatu bata, ya. Atau teman kita Michael Joshua Wijaya suka dengan kemeja alisan. Kenapa? Apakah enak kemeja alisan atau oke membuat penampilan Michael Joshua Wijaya tambah ganteng? Atau teman kita Reinhardt suka dengan sandal Carefeel. Nah, coba jelaskan. Ya, pilih salah satu, ya, kawan-kawan, ya. Lalu teman-teman yang mahasiswa ganjil, ya, misalnya teman-teman kita yang mahasiswi kita yang wanita, mungkin suka
Misalnya Marisa suka MS Glow, kenapa? Ya. Atau Nur Khalifa suka Shinsui, ya. Bisa Anda jelaskan kenapa tuh ya. Lalu berikutnya yang pria, misalkan teman kita William suka Garnier Men ya, atau motor Yamaha atau sarung Atlas, ya. Bisa Anda jelaskan ya. Nah, silakan teman-teman jelaskan, pilih salah satu ya. Baik mahasiswa genap dengan mahasiswa ganjil ya. Yang wanita pria sudah saya pisahkan ya. Waduh, mohon maaf nih saya batuk sekali ya. Baik teman-teman, demikian pertemuan kita sudah masuk 30 menit, semoga bermanfaat ya. Mohon dikerjakan tugas 1, tugas 2 dengan baik. Ya. Nah, yang telah ditentukan dengan rapi, tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4, bersamaan dengan ujian akhir semester. Maaf, saya batuk sekali ya. Nah, sehingga saya harapkan banyak teman-teman kita, mohon Anda lebih fokus lagi dalam bidang marketing, sehingga Anda menguasai ya ilmu-ilmu marketing ya. Dan penting sekali sekarang ini dalam persaingan dunia bisnis ya, marketing ini tidak sekedar hanya teori doang ya, hanya teori saja, tapi Anda harus juga bisa melakukan strategi-strategi apa dalam bisnis marketing ya. Lalu bagaimana penerapan strateginya agar produk Anda bisa bersaing di pasar Indonesia, di pasar internasional ya. Kita lihat produk Indofood bisa berhasil ke luar negeri ya, atau produk Aqua ya, orang ingat produk Aqua atau produk taksi Bluebird adalah transportasi yang terbaik ya. Nah ini, jadi teman-teman harus bisa menjelaskan, menerapkan aplikasi ilmu marketing dalam dalam dunia kerja yang Anda alami ya, yang sudah nyata, real ya. Baik, demikian teman-teman, 30 menit ya. Mohon open kamera, saya ingin screenshot kawan-kawan. Mohon open kamera sebentar kawan-kawan. Halo. Sebentar kawan-kawan ya. Agar ini ya. Halo, wah, Wakil Joshua. Apa nih rambutnya ini? Wah, Marisa di mana nih Marisa nih? Oke, sebentar saya screenshot ya. Oke, iya. Oh, Nur Khalifa, Wulan Arianti, ya. William, Jeremy Jonathan, ya. Rukun-rukun selalu sama pacarnya ya. Kayaknya seru minggu lalu tuh. Wakil Joshua, Marisa, Wulan Arianti, Nur Khalifa, Yohana, Sarah. Ya, Sarah coba kerjakan dengan baik ya. Usahakan ke B, Surmadin Halawa, Dewi Maliana, bikin yang baik untuk ibumu ya. Bang Jainuddin, ya. Reinhard, Rainer, ya, sukses selalu. Halo, Pak. Nah, ya. Oke, Yoris Setiawan dan Nur Hanisa, ya. Baik, demikian teman-teman pertemuan ke-11, ya. Tetap semangat, kita akan minggu depan masuk ke pertemuan ke-12, ya. Tetap kalian harus semangat, harus bisa ya menjadi sarjana-sarjana manajemen dalam bidang marketing yang sukses ya, dan dicari oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun perusahaan multinasional ya. Akhir kata saya ucapkan wabila wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih. Salam Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak. Selamat malam. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Sukses selalu ya. Sukses selalu. Terima kasih. Sukses selalu.